Hai, hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Jadi pada kesempatan kali ini yang kita akan bahas adalah organ-organ yang berperan dalam sistem peredaran darah manusia dan bagaimana rute perjalanan darah di dalam tubuh manusia. Sistem peredaran darah manusia sama halnya seperti sistem transportasi. Jadi sistem peredaran darah manusia itu berfungsi untuk mengangkut darah, oksigen, dan nutrisi ke seluruh tubuh manusia. Adapun bagian-bagian utama yang berperan dalam sistem peredaran darah manusia atau organ-organ yang berperan dalam sistem peredaran darah manusia yaitu adalah jantung, pembuluh darah, dan darah. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang darah. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang jantung, pembuluh darah, dan bagaimana rute perjalanan darah manusia dalam tubuh. Sekarang kita bahas dulu tentang jantung. Jantung manusia berbentuk kerucut sebesar kepalan tangan kita. Massa jantung kurang lebih 300 gram dan terletak di tengah rongga dada sebelah kiri. Jantung dia berfungsi seperti pompa yang memompa atau mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jantung itu berfungsi sebagai alat pemompa darah pada saat berdenyut. Denyut jantung dapat kita rasakan pada pembuluh nadi yang terletak di bawah permukaan kulit, seperti di bagian leher dan pergelangan tangan. Jantung memiliki 4 ruang, 2 serambi di bagian atas dan 2 bilik di bagian bawah. Jadi kalau kalian lihat pada gambar di sini, jantung terbagi menjadi 4. Yang pertama serambi kanan, yang kedua serambi kiri, yang di bagian bawah ada bilik kanan dan ada bilik kiri. Yang kedua ada namanya pembuluh darah. Pembuluh darah ini bentuknya seperti tabung atau saluran. Jadi pembuluh darah ini adalah saluran yang membawa darah atau mengalirkan darah ke seluruh tubuh kita. Ada 3 jenis pembuluh darah. Yang pertama ada namanya pembuluh nadi atau arteri. Yang kedua ada namanya pembuluh balik atau vena. Yang ketiga ada namanya pembuluh rambut atau kapiler. Coba perhatikan gambar pembuluh darah berikut ini. Pembuluh darah yang berwarna merah itu yang disebut sebagai pembuluh nadi atau arteri. Jadi pembuluh nadi atau arteri adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar jantung. Gerakan jantung memompa darah ke dalam pembuluh nadi mengakibatkan pembuluh ini berdenyut dan disebut dengan denyut nadi. Seperti yang tadi kita bahas, denyut nadi dapat kita rasakan dengan meraba pergelangan tangan di bagian di bawah ibu jari maupun di daerah bawah leher. Pembuluh nadi terletak agak ke dalam permukaan tubuh, dan jika terjadi luka yang merobek pembuluh nadi, maka darah akan memancar keluar. Pembuluh darah yang berwarna biru itu disebut sebagai pembuluh vena atau pembuluh balik. Jadi pembuluh vena adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke jantung. Gerakan darah dalam pembuluh vena sangat dipengaruhi oleh kontraksi otot polos yang terdapat pada dinding pembuluh balik. Denyut pembuluh balik tidak terasa. Yang ketiga ada namanya pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler biasanya disebut dengan pembuluh rambut karena ukurannya sangat kecil, sekitar 7,5 mikron. Pembuluh kapiler adalah pembuluh darah terkecil yang berfungsi untuk mengangkut oksigen, nutrisi, dan darah ke sel-sel di seluruh tubuh. Pembuluh kapiler inilah yang berhubungan langsung dengan sel-sel tubuh sehingga darah sampai ke sel-sel tubuh. Sekarang kita bahas tentang rute perjalanan darah. Yang pertama, darah dari dalam tubuh kita yang kaya akan karbon dioksida masuk ke tubuh diserap melalui serambi kanan. Selanjutnya, darah masuk ke bilik kanan dan dibawa menuju ke paru-paru. Di dalam paru-paru, tepatnya di alveolus, terjadi difusi gas, yaitu pertukaran gas antara karbon dioksida dan oksigen. Kemudian, darah yang sudah
kaya akan oksigen dibawa kembali dari paru-paru memasuki serambi kiri. Selanjutnya darah dipompa ke bilik kiri dan memulai perjalanannya lagi ke seluruh tubuh. Jadi perjalanan darah manusia dimulai dari serambi kanan. Dari serambi kanan menuju ke bilik kanan. Dari bilik kanan kemudian dialirkan ke paru-paru. Di paru-paru terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Setelah darah kaya dengan oksigen, maka darah dimasukkan kembali ke serambi kiri dan menuju bilik kiri. Dari bilik kiri inilah darah kemudian dialirkan ke seluruh tubuh kita. Sistem peredaran darah manusia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada namanya sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar adalah perjalanan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Yang kedua adalah sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil adalah perjalanan darah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Demikianlah materi kita pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kita akan membahas kembali pada video-video berikutnya. Sampai jumpa.